الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah taala karena hanya dengan taufiknya lah kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan hanya dengan taufiknya lah kita juga mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mampu melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kita juga mampu melaksanakan amal saleh, amal baik. Dan itu semua tentu saja dengan hanya taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin dan kita semua yakin bahwa ketika kita lahir ke dunia ini, tidak ada di antara kita yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya untuk bisa hidup di dunia. Tetapi karena takdir Allah Ta'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hadirkan, Allah ciptakan, dan Allah lahirkan melalui ibu kita. Kita lahir ke dunia ini. Dengan kata lain, kita tidak pernah meminta sebelumnya kepada Allah Ta'ala kita akan hidup di dunia ini. Seorang mukmin harus menyadari bahwa ketika Allah takdirkan kita hidup di dunia ini, maka sadari betul ini adalah sebuah karunia, sebuah kemurahan, fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang mukmin seharusnya mensyukuri bahwa ini adalah sebuah pemberian yang baik. Allah tidak mungkin memberikan sebuah atau sesuatu yang buruk, karena Allah hanya menghendaki kebaikan. Allah dengan sifat rahmatnya, Rahman dan Rahimnya, hanya mengharapkan kebaikan dari hamba-hambanya. Allah hanya ingin melihat itu baik terjadi kepada hamba-hambanya, bahkan kita sebagai manusia. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la yadhlimun nasa syai'an walakinna anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak pernah dan tidak akan mau menzalimi manusia syai'an, sedikit pun. Walakinna anfusahum yadhlimun. Akan tetapi diri-diri mereka lah yang menzalimi diri-dirinya sendiri. Dengan kata lain, Allah tidak akan pernah berbuat keburukan. Allah tidak akan pernah berbuat kezaliman kepada manusia sedikit pun. Tetapi jika kita menghadapi sebuah keburukan, sebuah ketidaknyamanan, sebuah hal yang mungkin itu menjadi malapetaka bagi kita, maka sadarilah itu bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali kita yang mengundang,
itu semua atas perbuatan diri kita sendiri. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang telah menimpa kepada kalian dari sebuah musibah, maka itu adalah dari hasil perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Bahkan Allah justru banyak mengampuni terhadap perbuatan-perbuatan yang itu salah di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebuah musibah yang menimpa kita itu barangkali atau boleh jadi atau bahkan bisa dipastikan itu adalah hasil dari dosa-dosa ataupun kesalahan kita sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengizinkan itu terjadi kepada kita. Jadi lahirnya kita ke dunia, maka itu adalah sebuah takdir, sebuah karunia yang baik bagi hamba-hamba Allah Ta'ala. Itu harus kita sadari. Jangan sampai seorang mukmin mengatakan lahirnya ke dunia, seorang muslim mengatakan lahirnya ke dunia itu hanyalah sebuah malapetaka, sebuah bencana. Sehingga ketika dia menghadapi satu masalah yang begitu berat, kemudian dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu, maka dia mengakhiri hidupnya. Dan ini adalah sebuah kesalahan fatal yang dilakukan oleh seorang muslim. Barangkali kita menyadari atau kita pernah tahu beberapa bulan yang lalu ada seorang muslim dengan status seorang guru yang mengakhiri hidupnya gantung diri di jembatan layang Cimahi. Maka seharusnya kita sadari, kenapa hal ini bisa terjadi? Bukankah kehidupan bagi seorang mukmin adalah sebuah karunia, sebuah fadilah yang Allah berikan, bukan sebuah malapetaka dan kecelakaan? Ini yang harus disadari. Karena ketika seorang mukmin mampu menyadari hal ini, maka yang lahir adalah sebuah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia dipilih oleh Allah Taala menjadi hamba-hambanya dan dia masuk atau bisa hidup di dunia ini. Dia seorang hamba yang asalnya tidak ada apa-apa, dari ketiadaan Allah hadirkan, Allah wujudkan dia di dunia ini dan berpotensi menjadi hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sebuah karunia yang besar? Karena ini terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka esensi sebuah kebahagiaan bagi seorang mukmin adalah dia menyadari bahwa apa yang Allah berikan itu adalah sebuah karunia yang baik, bukan sebuah bencana, bukan sebuah malapetaka. Seorang ulama mengatakan untuk mencapai dan menggapai sebuah kebahagiaan, maka ada 4 hal yang harus diketahui dan disadari oleh seorang mukmin, seorang muslim. Yang pertama adalah ma'rifatun nafs. Dia mengenali siapa dirinya, siapa dia, kenapa dia lahir di dunia ini. Setelah itu mau apa ketika dia sudah lahir di dunia ini, dan mau kemana setelah nanti dia meninggalkan dunia ini. Maka dia harus menyadari dan mengetahui hakikat kenapa Allah hadirkan, kenapa Allah wujudkan, lahirkan di dunia ini. Maka yang pertama yang harus disadari adalah ma'rifatun nafsi, mengenal siapa dirinya. Ketika Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Fussilat 53, Allah Ta'ala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatuna fil afaq wa fi anfusikum hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Allah Ta'ala mengatakan, kami akan tunjukkan, kami akan perlihatkan ayatina, ayat-ayat kami, fil afaqi, di cakrawala atas langit, wa fi anfusihim, dan juga dalam diri-diri kamu, hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai jelas bagi mereka bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Dengan kata lain, seorang mukmin dia harus mempertanyakan pada dirinya sendiri. Dia harus menyadari bahwa hidupnya adalah sebuah pemberian karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang mau taat kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang mau berserah diri terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah karunia, karena tidak semua manusia begitu.
Tidak semua manusia beriman. Tidak semua manusia mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba-hamba Allah. Maka ketika kita hari ini menyadari bahwa kita bisa beriman kepada Allah Ta'ala, kita mampu melaksanakan ibadah, kita mampu menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala, maka sadarilah ini adalah sebuah karunia yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatullah, mengenal setelah dia mencari-cari siapa jati dirinya sebenarnya. Kenapa dia dilahirkan? Kenapa dia hadir di dunia ini? Kemudian apa yang harus dia lakukan di dunia ini? Seorang muslim tentu tahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tugasnya manusia di dunia hanyalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Beribadah juga mengandung arti ma'rifatu, ya'rifun bermakna dia tahu siapa Tuhannya. Maka ketika dia sudah mencoba mengenali siapa dirinya, kemudian dia mencoba mengenali siapakah Tuhannya, siapakah yang telah memberikan karunia yang begitu besar sehingga dia mampu hidup di dunia ini. Kita tahu kita hanya memiliki kemauan, tapi Allah memiliki kemampuan. Ketika Allah izinkan itu menjadi bagian dari kita, maka itu akan terjadi. Tetapi ingatlah, sadarilah, ketika Allah tidak izinkan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, maka itu tidak akan pernah terjadi. Maka yang kedua adalah ma'rifatullah, mengenal siapa Tuhannya. Kalau kita baca Al-Quran, kalimat lafaz yang pertama barangkali kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah menunjukkan siapa dirinya dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menyebutkan dengan kalimat yang pertama adalah Allah sebagaimana Tuhan kita. Allah adalah Tuhan kita. Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah menunjukkan sifat rahmatnya. Kita tahu bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim berasal dari kata yang sama, yaitu kata rahmah. Rahmah itu artinya lembut, halus, perbuatan baik, kasih sayang. Sehingga kalau kita nisbahkan kepada Allah Ta'ala rahmatullah itu artinya kehalusan, kelembutan, kasih sayang dan perbuatan baik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita hari ini hidup dengan rahmat Allah Ta'ala, itulah sebenarnya Allah memberikan kasih sayang. Allah berbuat baik kepada makhluknya. Allah berbuat baik kepada hamba-hambanya. Itulah yang terjadi. Jadi betapa kita ingin mengenal lebih dekat siapa Tuhan kita. Ternyata kita syukuri bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim. Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang juga pengasih. Tuhan kita yang sukanya berbuat baik kepada makhluk-makhluknya, makhluk ciptaannya. Tuhan kita memiliki sifat kasih sayang yang begitu tinggi, melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Maka kita jika mengenali bahwa Tuhan kita Allah memiliki sifat yang begitu luar biasa, maka seharusnya kita bahagia, kita bersyukur, alhamdulillah Tuhan kita Allah dan bukan yang lain. Kemudian yang ketiga adalah dengan ma'rifatu dunya. Kita hidup mengenali alam dunia ini. Ketika kita hidup di dunia, maka kita harus kenali bagaimana sifat dunia itu. Bahwa kita hidup bukanlah hidup di akhirat, tapi hidup di dunia. Kita harus mengenali bahwa dunia ini bagi seorang mukmin adalah hanya jembatan saja. Kehidupan ini hanyalah sementara saja. Kehidupan ini hanyalah tempat untuk menanam, bukan mendapatkan hasil. Nanti di akhirat kelak kita akan mendapatkan hasil, buah dari apa yang kita tanam. Dari perbuatan kita, kelakuan kita, ibadah kita, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, kita akan rasakan nanti di akhirat kelak. Maka seorang mukmin dia harus mengenali dan mengetahui sifat dunia ini seperti apa. Di dunia kita tahu ada rasa-rasa yang hadir, ada warna-warna yang hadir. Kalaulah itu rasa, maka di dunia tempatnya kita mengalami rasa manis, tempatnya kita mengalami rasa pahit, asam dan asin. Karena rasa-rasa ini harus ada dan hadir dalam kehidupan kita. Hari ini barangkali kita merasakan kepahitan, kesedihan, tapi ingat suatu saat kita akan merasakan rasa manis. Hari ini kita merasakan manis, tapi harus ingat suatu saat mungkin kita akan merasakan yang namanya rasanya asin ataupun asam. Karena rasa-rasa ini hanya hadir di dunia ini. Ingat ketika itu hadir, ketika kita masuk ke dunia akhirat,
maka hanya dua barangkali rasa yang kita akan rasakan. Kalaulah tidak manis, ya pahit. Manis artinya gambaran kebahagiaan, kesenangan. Pahit artinya gambaran kesengsaraan, kegelapan, ya, kesakitan. Barangkali nanti di akhirat kita hanya mendapatkan dua. Kalau tidak manis, ya pahit. Tapi sadari, kalau kita masih hidup di dunia, kalau hari ini pahit, yakin, sadar, suatu saat kita akan merasakan manis. Hari ini kita merasakan manis, senang, bahagia, yakin, suatu saat barangkali kita akan merasakan kepahitan. Barangkali kita akan ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Barangkali kita akan kehilangan harta yang kita cintai. Barangkali kita akan kehilangan ini dan itu. Dan itu bagian dari kehidupan kita dunia. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini khatib hanya ingin menyampaikan satu poin lagi yang mudah-mudahan ini menjadi renungan kita, bahwa sejatinya kita orang-orang beriman adalah orang yang harusnya paling bahagia, paling bersyukur karena Allah pilih kita, karena tidak semua orang beriman. Karena tidak semua orang mampu melaksanakan ibadah salat, tidak semua orang mampu beramal saleh, tidak semua orang mampu melakukan ini dan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang poin yang keempat adalah ma'rifatul akhirah, mengenali negeri akhirat kelak yang akan kita tempati. Ketika kita sudah mengenali dunia ini, maka kita harus mengenali bagaimana nanti negeri yang akan kita tinggali, bagaimana nanti negeri yang akan kita tempati. Kita tahu bahwa Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna lillahi mi'atar rahmah. Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan di dunia, dan 99 rahmat lain akharallahu yaumal qiyamah, nanti Allah akan berikan di hari kiamat. Ketika kita merasakan rahmat hari ini di dunia begitu besar, ini hanya baru satu rahmat yang Allah turunkan di dunia. Dengan satu rahmat ini, binatang buas bisa mengasihi anaknya, bahwa kita juga bisa saling berkasih sayang, saling menyayangi, saling bisa memberikan perbuatan baik, berbuat ihsan dan lain sebagainya, dengan satu rahmat yang Allah turunkan di dunia. Maka bayangkan jika 99 rahmat Allah nanti Allah akan turunkan di akhirat, maka apa yang bisa kita bayangkan? Sebuah kebahagiaan yang luar biasa yang barangkali tidak pernah kita rasakan di dunia ini. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang ringkas kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama, bahwa kita hari ini Allah pilih menjadi orang-orang yang beriman. Syukuri, sadari bahwa wujud syukur kita harus kita tunjukkan melalui amal ibadah kita. Tunjukkan salat kita ini untuk sebagai wujud syukur kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW kita tahu adalah manusia yang terbaik, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat bagaimana ibadahnya yang begitu dahsyat, luar biasa, sampaikan diriwayatkan dalam sebuah riwayat kakinya bengkak-bengkak karena berdiri lama, qiyamul lail begitu lama. Ini adalah sosok manusia yang mulia, sosok manusia yang dicintai Allah, kekasih Allah, tetapi ibadahnya begitu dahsyat, luar biasa. Ketika sahabat bertanya, kenapa engkau lakukan begini ya Allah, ya Rasulullah? Maka jawaban Rasulullah SAW, afala akunu abdan syakura. Sudahkah aku termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan kata lain, ibadah yang aku lakukan ini juga belum tentu bisa membalas rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Maka berbahagialah kita sebagai orang-orang yang beriman hari ini. Mudah-mudahan Allah jaga dan rawat, kokohkan iman-iman kita sampai kita menemui ajal-ajal kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة حي على الفلاح
الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu yarhamukallah. Istawu sufufakum wa inna tasbihata sufuf min tamamis shalah. Silakan diluruskan dan dirapatkan saf-safnya yang masih kosong untuk kesempurnaan salat kita. Istawu wa'tadilu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار الله أكبر